Perubahan selalu dimulai oleh sang pemula, merekalah inisiator yang pertama. Menjadi penting yang namanya gagasan, dari situlah bermula pembaharuan. Saat gagasan hebat terwujud jadi kenyataan, orang lain akan segera ikut-ikutan. Inilah hebatnya para pencipta, mereka bisa membentuk minat dan selera. Tapi karena selera sering berubah cepat, benarkah jika tren selalu sesaat? Inilah Mata Najwa. Pencuri perhatian. Pemirsa, aksinya langsung menjadi sorotan dalam hitungan sekejap. Tingkahnya disambut dengan pembicaraan hangat khususnya di media sosial. Kata-kata khasnya menjadi hiburan banyak khalayak. Kita sambut Rini Fatimah Jailani atau yang lebih tenar disapa Syahrini. Apa kabar Mbak Syahrini? Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Fatimah Syahrini Jailani. Menjadi Syahrini itu yang menciptakan siapa waktu itu? Mama sih ya. Mama. Jadi waktu album pertama itu kan tahun 2008. Kebetulan aku selesai kuliah tahun 2007 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Gak lulusan Fakultas Hukum ya? Oh iya dong, sama ya. Sama, aku juga Fakultas Hukum. Nah. Udah gitu keluar albumnya 1 Maret 2008, album pertama. Dan jadi ketika mau diperkenalkan tuh langsung sudah nama panggungnya Syahrini. Syahrini. Kenapa sih Ma? Kan Fatimah Syahrini, ambilnya Syahrini aja gitu. Kemudian tambahan princess itu? Panggilan kecil papaku. Oh gitu. Dan fansku ikut memanggil Syahrini. Jadi aku itu ya dulu aktif sekali sekolah itu. Kuliahnya 4 tahun? Kuliah 4 tahun. Skripsinya tentang apa dulu Fakultas Hukum? Coba tebak tentang apa? Apa ya? Emang hukumnya hukum apa nih? PK apa? Aku hukumnya hukum perdata. Hukum perdata. Jadi tentang kontrak, jual beli, dagang. Bukan. Tentang kontrak-kontrak wanita yang ada di puncak. Tentang nikah bawah tangan, nikah siri. Nikah kontrak. Jadi meneliti langsung ke sana? Langsung, kan dekat rumahku di Bogor dulu. Jadi penelitian lapangan? Iya, wawancara mereka? Betul Oh sekali. biasa. Kasih tepuk tangan dong Princess Syahrini. Banyak yang belum tahu sesungguhnya soal Fatimah Syahrini Jailani. Fatimah Syahrini Jailani. Ada profil. Kita lihat sama-sama pemirsa profil Syahrini yang berikut ini. Fatimah Syahrini Jailani atau akrab disapa Syahrini. Artis yang kini banyak diperbincangkan karena celetukan dan juga tingkahnya. Perempuan lulusan Universitas Pakuan Bogor ini mengawali karirnya di dunia tarik suara pada 2007 lewat lagu Tatapan Cinta. Apapun yang dilakukan Syahrini kerap menjadi trendsetter. Jargon-jargonnya banyak diikuti. Setiap ceplosan langsung menjadi perhatian publik. Namun tidak sedikit dibully. Tapi kalau Syahrini lihat sekarang, image atau kalau kita bicara branding, malam ini kan topik Mata Najwa itu, para pencuri perhatian, orang-orang yang mencuri perhatian, dan rasanya di dunia hiburan, Syahrini itu orang yang paling mencuri perhatian. Masa ya? Dan baru-baru ini juga dapat, kalau tidak salah, Social Media Award. Ya. Iya kan? Dan majalah Tempo juga menyebut salah satu yang mencuri perhatian trendsetter Syahrini. Tapi kalau brand, image, apa sih yang ingin ditunjukkan Syahrini lewat karya-karyanya? Aku tuh orang Indonesia, yang notabene aku orang Sunda. Jadi kalau bicara branding dan image buildingku maunya yang Indonesia. Makanya celetukan yang selalu keluar spontan dari mulut juga kata-kata Indonesia, nggak pernah ke barat-baratan. Ya kan? Alhamdulillah sesuatu gitu ya. Yang kalau istilahnya istimewa di mata aku itu adalah cetar. Cetar itu bahasa Sunda. Jadi karena aku ini orang Indonesia yang orang Sunda, jadi aku ingin mengusung itu sebetulnya wanita Indonesia yang sebenarnya. Walaupun tadi tagline-nya yang banyak hari ini barangkali pemirsa yang tidak mengetahui aku lebih dalam.
Sepertinya kalau aku pergi ke luar negeri mau memamerkan kekayaan. Sepertinya kalau aku pergi ke satu tempat kayaknya yang dibawa apa-apa yang serba glamor dan mewah. Iya. Kadang-kadang aku juga pengen pergi makan di pinggiran tuh yang di Pecenongan, enak kan? Pakai sendal jepit, pengen banget. Orang tahu nggak itu Syahrini? Tapi aku sering begitu, akunya nyamar karena kalau nggak dicubitin kan, cubitin. Begitu di foto-foto pengen deh kayak orang tuh. Ya normal datang ke tempat terus makan nikmat gitu. Nggak bisa hidup normal lagi sekarang. Aku Syahrini? udah nggak mendapatkan itu. Tapi aku tahu itu kompensasi dari sebuah manifestasi prestasi hari ini atau enggak kesuksesan hari ini yang aku betul-betul kerja keras. Jadi tidak ada Syahrini hari ini di depan mata Najwa kalau tidak kerja keras. Luar biasa. Kalau tidak kerja keras. Kerja keras. Tapi ketika misalnya ada banyak tren yang tercipta mulai dari gaya rambut hingga gaya berpakaian, yang jelas sosok Syahrini mampu menciptakan sensasi. Berikut kompilasi tren ala Syahrini. Dari mulai jambul, bulu mata, baju kaftan sampai ada game. Itu semua direncanakan nggak sih? Mbak Nana, aku itu bukan tipikal orang yang memplanning atau merencanakan sesuatu supaya di tren tahun ini kata-katanya enggak loh. Semua betul-betul spontan. Jadi hari-hari aku sama tim itu obrolannya begitu, kayak kalau tim aku tiba-tiba dandanannya rapi, wangi, ini sesuatu ya gitu. Dimulai dari dalam, dari lingkungan sehari-hari ke temen, keluarga, jadi masuk ke lingkungan media. Nah akhirnya aku juga nggak pernah menyangka bakalan jadi isme di negeri ini. Pembicaraan yang isme ya? Iya, akhirnya kayak aku iseng-iseng waktu itu disuruh foto di Menara Eiffel sama Rani. Mundur, maju. Mundur, lu tuh emang nggak bisa gaya sih ya kalau di foto. Mundur lagi, maju. Gini maksud lu, maju, mundur, cantik. Jadi itu spontan semuanya. Jadi itu asal mula maju mundur cantik tuh itu ketika Seperti foto itu. di depan Menara Eiffel di Paris. Supaya Eiffel Tower-nya terpampang nyata. Seperti itu. Awal mulanya mungkin spontan, tapi apakah kemudian setelah itu menjadi lebih terencana? Oh, ini sudah ngetop nih barang ini. Apakah kemudian dikelola supaya terus orang ingat? Aku orangnya yang selalu ingin share mengenai keberkahan rezeki. Jadi kalau aku patenkan sesuatu akhirnya menghambat rezeki orang. Kayak gini deh contohnya. Kayak hari ini penjualan apa yang nggak pakai nama aku. Misalkan di Mangga 2, di Ambasador, kaftan Syahrini, apa Syahrini, tas Syahrini, apa Syahrini. Aku memang membiarkan itu terjadi supaya memang orang-orang yang berjualan itu mendapat rezekinya juga selain Tidak ada yang aku. dibatasi? Tidak ada yang dibatasi. Tapi yang bisnis sendiri itu apa? Bulu mata itu bisnis Oh, sendiri? itu baru. Yang pakem-pakemku seperti Apa aja misalnya tuh yang memang uangnya masuk ke Syahrini? nanti di Uber pajak. Loh, kan kalau bersih kenapa harus bersih? Sesuai. Oh, bersih. Bersih ya? Panggungku panggung hiburan, bukan panggung politik. Jadi isinya menghibur dan make money. Bersih. Bersih ya, walaupun Tidak ada korupsi. Itu yang harus dijamin. Tuh, semakin banyak hater, semakin banyak yang membuli, Iya, justru karena- Syahrini semakin naik. Bukan semakin naik mengenai popularitasnya, tapi semakin naik mengenai tingkat rezekinya. Oh gitu? Iya, jadi Jadi malah alhamdulillah. sengaja, malah cari-cari. Gak mungkin, gak mungkin. Dipersembahkan oleh
ketika misalnya muncul di sosial media, kan Mbak Syahrini selalu main sosial media ya? Aku Mainnya di apa sih? Main Twitter nggak? Enggak, aku mainnya Instagram. Main Instagram aja? Instagram, hanya Instagram. Dan basically Instagram itu buat aku kayak diary, Mbak Nana. Jadi hari ini tuh pakai baju hijau di mata Nazwa, pasti ku upload. Jadi nggak boleh lagi dipakai stasiun TV lain kecuali off air ya. Oh gitu? Itu Iya. ada syaratnya Syahrini tuh? Iya, jadi Jadi nggak boleh diulang 2 kali bajunya? Nggak boleh dong. Mahal dong ongkosnya ya? Enggak juga Mbak Nana, ini murah banget. Oh gitu? Ininya berukatnya pengasihan dari temenku. Bukannya Dikasih gratis, lalu dijahit kayak Kika Wilara, lalu bayarnya nggak mahal, dipakai kayak mahal kan? Tapi bener naik private jet kemana-mana Syahrini betul? Betul. Karena itu disediakan oleh klien, ya. Katanya Syahrini mengaku-ngaku punya private jet, nggak punya loh, semuanya sewa. Iya, karena itu fasilitas umum. Ketika hari-hariku bekerjanya tight, pagi di Jakarta, siang di Surabaya, malam aku harus ke Makassar. Jadi klien yang di Makassar ini yang biasanya berani menyediakan fasilitas itu untuk memudahkan aku supaya nggak delay. Bahwa kemudian itu diposting di Selalu di media sosial. Coba pasti pemirsa di rumah juga pengen ya kalau misalkan Jadi kita naik niatnya apa untuk nunjukin, untuk Enggak, supaya orang senang, kesini? happy. Jadi aku ingin men-share apa yang aku rasakan hari itu. Oke. Bekerja tapi juga aku senang bisa menghibur banyak orang, bisa datang tepat waktu, on time gitu loh. Jadi Bahwa memudahkan. kemudian itu ditanggapi beragam tentunya. Oh, aku nggak pernah orang urus apa tanggapan orang terhadap aku. Yang penting aku fokus, bekerja, berkarya, dan aku bertanggung jawab. Orang membayar aku di setiap daerah untuk menampilkan aku. Tidak pernah terganggu dengan berbagai, terkadang bukan hanya kritikan, tapi sudah menjurus ke hinaan, celaan. Semakin orang menghina, semakin Allah naikkan derajatnya dan rezekinya. Itu dong pakemnya. Kalau kita betul-betul iman ya sama agama kita. Jadi aku nggak pernah merasa orang menghina, mencibir, atau orang... Atau justru mungkin itu malah jadi lebih bagus untuk branding Syahrini, untuk image Syahrini. Kalau Bisa kemudian jadi. merasa seperti itu, semakin banyak hater, semakin banyak yang membuli, Iya, justru karena- Syahrini semakin naik. Bukan semakin naik mengenai popularitas ya, tapi semakin naik mengenai tingkat rezekinya. Oh gitu? Iya, jadi Jadi malah alhamdulillah. sengaja, malah cari-cari. Gak mungkin, gak mungkin. Kita lihat ya, Mas Syahrini. Coba Kita lihat dulu. yang ini. Itu ya. Orang sangat kreatif. Apapun yang dilakukan Syahrini Coba. sangat kreatif. Tidak, itu sesuai dengan image Syahrini tidak? Branding yang berusaha dipersonifikasi oleh seorang Fatimah Syahrini Jailani. Tentu saja tidak. Karena biar bagaimanapun aku sebagai entertainer profesional, penyanyi profesional, inginnya branding aku ya tetap karyaku yang dikedepankan ya. Selain imageku sebagai perempuan Indonesia yang punya adat ketimuran dan berbagai macam budaya. Pastinya ketika kita pergi keluar membawa image ini. Tetapi kalau akhirnya dipersonifikasikan seperti ini, ya itu kembali lagi buat aku, akhirnya orang-orang jadi kreatif. Dan keuntungan untuk Syahrini jadi semakin terkenal. Kalau semakin terkenal kan kita kembali lagi sebagai seniman maunya karya yang dikedepankan. Oke. Tapi mau tidak mau ini adalah manifestasi dari semua yang orang bikin ini gitu Oke. ya. Jadi aku tertimpa. Jadi nggak pernah tersinggung, nggak pernah marah. Gak boleh tersinggung. Kalau tersinggung itu energinya negatif terus. Jadi kalau positif mindsetnya, energinya positif juga yang masuk. Kasih tepuk tangan dong buat Syahrini. Ada konsultan branding di tengah-tengah kita. Ada Mbak Amalia M. Maulana. Selamat malam Mbak Amalia. Mbak Amalia, kalau kita bicara Syahrini dan image yang selama ini ditunjukkan lewat berbagai, apakah itu karya, apakah itu produk yang tercipta,
atau bagaimana reaksi orang baik yang fans maupun yang tadi istilahnya haters itu menggambarkan tren yang diciptakan oleh Syahrini ini seperti apa? Ya, sebenarnya Syahrini ini muncul di dalam situasi di mana orang-orang itu sedang wabah narsisme dan juga orang-orang ingin eksis. Jadi pada saat orang-orang biasa ini tidak bisa mewujudkan mimpi itu, menurut pendapat saya Mbak Syahrini ini menjadi semacam simbol dari apa yang mereka sendiri rasakan. Sebetulnya saya juga ingin seperti itu. Syahrini adalah sebuah simbol. Kalau menurut pendapat saya di sini ada glamor. Kata kuncinya glamor, kemudian kata kuncinya cantik, fashionable. Tetapi satu hal yang mungkin saya puji adalah tadi sifat energi positif, kemudian ramah, dan itu yang berbeda dari para artis lainnya. Amin. Memang itu sesuai yang diharapkan dengan memposting baju, tas-tas atau yang bermerek, liburan ke luar negeri, naik private jet, glamor itu sesuatu yang ingin ditonjolkan? Sama sekali tidak. Masuk kuliah aja, kalau kuliah nih masuk kelas aku nggak dari rambut sampai bawah nggak rapi dan nggak wangi dan nggak senada warnanya, nggak masuk kuliah. Aku gitu? Bolos. Centil banget. Iya. Kalau hijau ke bawah juga sepatu harus hijau gitu. Jadi dari dulu ya? Kalau nyetir Sebelum juga. jadi artis pun sudah seperti itu? Sebelumnya juga udah begitu. Apalagi sekarang setelah jadi artis? Sekarang mungkin karena aku banyak terekspos media, sepertinya tampaknya tuh hari ini eksistensi aku seperti itu. Padahal aku tuh dari zaman sekolah sampai kuliah seperti itu. Seperti itu. Ada loh, itu ini ada kelompok. Itu judul lagu baruku, seperti itu. Kayak gimana sih, nyanyiin dikit dong? Seperti itu maumu, tak mungkin aku. Nanti surprise sebetulnya. Kasih tepuk tangan. Seperti itu. Seperti itu. Ada teman-teman dari Princess Syahrini Lover Community. Iya. Yes, itu Lover Community. Saya mau ke Mbak Erliana Andriani. Kenapa suka Syahrini dan tepat nggak tadi penggambarannya? Tepat, Mbak. Tepat. Kenapa? Sejak kapan sih mulai suka dan apa yang paling diingat? Sejak dia hadir 2008. Oh, sejak awal sekali? Iya. Sebelum sengetop sekarang pun udah suka? Udah. Karena apa tuh? Jadi itu lagu-lagunya enak. Oh, suka lagunya? Cantik dia. Cantik. Mengikuti nggak tren? Jadi misalnya kayak ada kaftan baju Syahrini, ikut beli nggak? Pasti itu Mbak. Beli? Bulu mata Syahrini ikut beli? Beli juga. Beli ya? Itu game, maju mundur game, ikut download, ikut main? Oh, main itu. Download udah. Udah? Jadi Mereka nggak bayar aku loh itu, nggak bayar royalti, tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Biarin mereka cari rezekinya. Jadi semua apapun yang dari Syahrini semuanya diikutin nih? Iya. Gitu ya? Luar biasa loh fans setianya. Mahal nggak sih kalau mau datengin Syahrini? Mahal nggak ya? Coba tanya manajemennya. Semua barangkali yang diinterpretasikan media, masyarakat awam yang tidak terlalu mengetahui sosok aku yang sesungguhnya barangkali masih samar hari ini. Sebetulnya Syahrini ini kiprahnya ingin ada di media sosial terus seperti itu atau enggak, kan begitu pertanyaannya. Aku hanya bisa melakukan hal-hal yang hari ini yang menurutku dari sisi seniku. Semua buat aku yang ada di Instagramku itu adalah art ya, art dari versiku ya. Seni yang aku bawa hari-hari, seni memakai baju, seni aku berdandan, seni aku termasuk berkomentar, mencelotehkan apapun. Buat aku itu adalah seni karena darahku seniman. Dan itu bagian dari karya yang diciptakan untuk menunjukkan Syahrini sebagai suatu produk yang tentunya akan diharapkan bisa menarik perhatian banyak orang. Luar biasa Mbak Nana. Bukan untuk Mbak Nana. Oke Mbak Nana. 1, 2. Sembahkan oleh Pemirsa, tamu berikutnya yang juga kerap mencuri perhatian adalah seorang anak muda yang pengikut Twitternya sudah mencapai 9 juta.
Ia menjadi penulis, komik, aktor, produser, dan sutradara film yang karyanya kerap jadi bestseller dan filmnya kerap masuk box office. Kita sambut Raditya Dika. Apa kabar? Baik, baik. Oh, ini juga suka ngelawak gitu lucu. Komik. Tadi tapi pemerhati Syahrini juga ya, Raditya? Orang sekali dan seringkali dijadikan bahan di stand up komedi saya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah momen yang sangat canggung sekali. Karena biasanya saya ledekin di atas panggung, sekarang ketemu aslinya. Ini baru pertama kali ketemu nih. Baru pertama kali ketemu. Apa sih yang kamu ledekin tentang aku? Enggak penting sih, palingnya bulu ketek anti badai gitu. Seperti itu. Iya, kayak gitu. Ada beberapa yang di-tweet juga ya. Ini follower Ada yang di tweet ya, Ada yang di-tweet dan Mohon kita- jangan ditampilkan. Tolong. Mau lihat, Tolong. mau Tolong lihat. jangan ditampilkan. karena tadi Saya tidak bawa pengacara. Aku tuh nggak pemarah loh. Oh ya udah, tampilkan aja. kita tampilkan tweet-tweet Raditya Dika soal Syahrini berikut ini. Kenapa tiap kali gue niruin Syahrini maju mundur cantik jadinya malah maju mundur cebol? Coba aku. Berdiri. Nih. Katanya aku cebol. Aku yang cebol maksudnya. Jadi kamu tuh ngomongin diri sendiri. Iya. Seperti itu. Seperti itu sekali. Coba. Lalu. Seperti itu? Seperti itu. Ini dunia apa ya? Ini aku ada di mana ya? Negara apa ini? Oh, apalagi Mbak Nana? Now playing front back beautiful Syahrini. Ini trending topik loh. Masa ya? Jadi banyak bule-bule front back beautiful tuh lagu siapa gitu kan? Kayaknya apa sih yang ada di pikiran kamu? Kenapa nulis begitu? Ya karena saya Aku saking cuma pengen tahu aja tentang kreativitas kamu yang gak seberapa itu. Coba. kadang apa yang kita rasakan tuh biasa datang dari cinta. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau aku kayak gini sebenarnya Kamu mencintai aku. enggak sih. Ini bisa ada skandal bukan Iya, di mata kayaknya Najwa. nggak salah nih. Tapi tweet tadi jadi trending topik. Tadi jadi trending topik ya nomor 1. Dan seringkali memang tweet-tweet Radit itu seringkali jadi trending topik ya? Seringkali Kenapa tuh? iya, karena banyak sekali orang tidak punya kerjaan. Kalau untuk orang lain itu sudah jadi sesuatu, orang tuh berburu pokoknya harus jadi trending topik. Kalau jadi trending topik itu sesuatu yang cool, tapi buat Radit itu biasa ya? Iya, karena aku juga nggak ngerti Mbak Nana gitu kenapa jadi trending topik terus terang gitu. Sombong. Kayak nggak, bukan. Sombong. Saya datang dengan damai, tolong. Emang apanya mau membawa ini bendera perang? Enggak, iya. Ini Ini menggantikan peran kan tadi. ya, tadi ini juga karena sebagai saya talk show. terbayar semua hari ini. Terima kasih. Itu. Pasti kamu tukang ngolok-ngolok. Jangan-jangan kamu yang nabrakin aku ke kereta. Enggak. Bukan saya yang nabrak. Sumpah bukan saya. Saya yang nyuruh orangnya. Tapi kita mau tes dulu deh kalau gitu. Boleh nggak kita tes nih seberapa menakjubkan dan seberapa ampuhnya tweet Raditya Dika yang followernya 9 juta itu dan sering bikin trending topik. Oke. Boleh dong kita sekarang foto aja deh di sini di mata Najwa. Kita boleh agak kayak gitu nggak? Kayak gimana? Jangan gitu dong, aku gemuk. Tunggu, sorry. Lightingnya mana? Mbak Syarina, Kemana gue? Syarina salah orang. ya. Sorry. Dia tuh Iya, bentar dulu. sendiri loh. Iya, kesini, Mbak Syarina kesini, jangan dekat nanti bedaknya kemasukan paru-paru. Kayak, Pegang lagi. Iya. Pegang dulu, pegang. Ya kan? Oke, Mbak Nana. 1, 2. Oke. Oke. Bukan begini dia disukain sama itu ya, followersnya ya. Iya, yang 95% alay. Oh, Ya. iya. Ini aku tweet dulu ya. Oke. Coba aku Sebentar pengen ya. lihat jadi Udah trending di-update? topik nggak? Udah di-upload? Kalau kami bikin, bentar. Kalau kami bikin girl band namanya apa ya? Oh, ngarep. Kasih hashtag. Ngarep.
Hashtag. bikin girl band gitu. Ya nggak apa-apa, udah gini aja. Tunggu. Gitu ya. Mbak Syahrini, Twitternya apa? Ini Udah lagi di-hack. Oh iya, baru mau aku blok. Oke. Ada banyak hal-hal yang lucu dari Dari Radit. dia, ya. Kita lihat profil Raditya Dika Ada berikut lagi ini. kayak apa? Nama lengkapnya Dika Angkasa Putra Muwarni, lebih tenar dengan sapaan Raditya Dika. Orang mengenalnya sebagai stand-up komedian, penulis buku-buku bestseller dan memproduseri sederet film laris. Sejak kecil Radit sudah gemar menulis, bahkan dari SD ia kerap menyebar cerita mini ke teman-temannya. Hingga saat ini sudah 7 buku karyanya yang diterbitkan, antara lain Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon, dan yang terbaru adalah Koala Kumal. Penggemar masakan Jepang ini semakin populer ketika film-film yang diangkat dari kisah di bukunya ternyata juga mampu duduk di deretan box office. Raditya juga merangkap produser, penulis, sutradara, dan pemain dalam serial komedi populer berjudul Malam Minggu Miko yang tayang di YouTube. Episode-episodenya ditonton hingga lebih dari 50 juta kali. Atas prestasi itu dia diganjar penghargaan YouTube Partner Rewards. Dan di ranah media sosial, Raditya Dika termasuk tokoh muda paling berpengaruh. Raditya Dika efek itu seperti apa? Karena ada pakar yang bilang gitu, Raditya Dika efek, apapun yang dilakukan menjadi tren. Pangsa pasarnya. Oh dia bilang gitu. Kebetulan pakar itu saudara saya sendiri. Jadi, makasih ya Mas. Tapi kenapa? Kenapa buku apa kira-kira yang membuat begitu banyak fans militan Raditya Dika? Buku selalu bestseller, film masuk box office, di tweet apapun selalu dapat tanggapan dan jadi trending topik. Tiap malam makan martabak. Jadi ya. Kalau menurut aku sih ya Mbak Nana ya, mungkin karena apa yang aku bicarakan itu memang sesuai dengan kegelisahan mereka gitu, teman-teman ini. Karena yang aku bawa itu nggak pernah aku bikin film science fiction, alien, apa segala macam. Stand up comedy nggak pernah nyeritain yang aneh-aneh, cuman cerita tentang apa Ceritain yang aku aku alami. ya. Iya, apalagi. Aku hina terus dia. Jadi selalu pengalaman yang dekat dengan Soalnya pengalaman sehari-hari. yang dekat dengan sehari-hari. Soal putus cinta, soal ditinggalkan sama mantan, soal mantannya tiba-tiba punya kekasih lain, maaf ya Mbak. Dan soal Seberapa ya kamu itu nggak seberapa ternyata? sama sekali, terima kasih. Ini sampai berapa lama ya di sini ya? Raditya Dika itu, Radit itu dulu di episode perdana Mata Najwa. Pernah ya? Pernah Oh, masuk seperti episode itu. perdana Mata Iya. Najwa dan ada buktinya. Oh ada. Jejak-jejak sejarah kambing jantan di Mata Najwa. Kita lihat episode perdana Mata Najwa yang ada Raditya Dika berikut ini. Ngobrolin soal kepada anak-anak muda-muda dan anak-anak yang masih muda-muda di sana tentang pemuda. Apa itu pemuda, Pak? Ya, pemuda adalah orang yang betul-betul mempunyai usia yang relatif masih muda. Kalau menurut undang-undangnya sekarang 16 sampai 30 tahun ya. Kriterianya dari umur. Apa syarat jadi pemuda? Jadi kalau syaratnya ya kalau kamu umur 60 tahun bukan pemuda namanya kan gitu. Tapi saya masih pemuda. Iya jelas. Lucu ya. Itu salah satu kemunculan perdana di platform televisi ya. Betul-betul. Mbak Nana kebetulan ya memberikan kesempatan itu ya sama aku. Kalau nggak salah nih program judulnya, segmen judulnya Kambingisme. Kambingisme. Ya? Dimana aku menginterview orang-orang kan. Aku ingat nih dulu Menteri Pemuda dan Olahraga kita di Aksa Daud kan. Jadi emang aku jadi reporter yang nggak penting. Nggak penting. Tapi Seberapa ya kamu itu Nggak seberapa ternyata? sama sekali. Terima kasih. Ini sampai berapa lama ya di sini ya? Untuk lebih meyakinkan Syahrini, Mbak Syahrini, untuk lebih meyakinkan Anda soal Raditya Dika efek, kita lihat cuplikan kompilasi tren yang diciptakan Raditya Dika berikut ini. Oh ada juga. Ada juga. Ya udah pokoknya kita putus. Ya udah kalau kamu maunya gitu. Ya udah kalau gitu kamu pergi. Ya udah pergi. Aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Ya udah boleh. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Kayaknya cerah ya. Ma.
berbagai hal yang kemudian selalu menjadi heboh. Iya. Luar biasa ternyata ya. Iya. Tadi talenta. Iya, makanya sering-sering nonton televisi. Gak ada waktu Radit. Jadi nulis buku dan sekarang akan ngeluarin buku baru lagi. Ada buku baru, betul. Judulnya Koala Kumal. Ini judulnya Koala Kumal. Beli ya 59.500. Ini Beli buku dua, baru. dapat dua. Ini buku keberapa? Ini buku yang keberapa lupa aku. Ke-6, ke-7? Kayak ketujuh deh. Ke-7. Kayaknya ketujuh. Dan selalu tentang pengalaman sehari-hari. Selalu tentang pengalaman sehari-hari. Tentang ini jadi apa nih? Kan kalau Jadi- kita bicara branding nih. Ya. Raditya Dika tuh brandingnya apa? Branding ya, brandingnya aku pengennya ya muda, lucu dan gelisah sih, maunya sih gitu. Muda, lucu, dan gelisah. Iya. Dan berarti itu siapa? Muda, lucu, dan gelisah itu berarti memang anak SMA, sampai kapan tuh gelisah? Jangan-jangan Mbak Syahrini juga kerap gelisah. Jadi aku selalu menyelesaikan dengan kegelisahanku. Kita tidak akan pernah tidak gelisah kalau menurutku. Kalau misalnya aku jomblo, aku bikin sebuah serial yang membicarakan kenapa kok gue jomblo terus. Kenapa tiap kali ketemu cewek selalu berakhir dengan kesialan. Maka lahirlah Malam Minggu Miko. Oke. Ketika aku pacaran lama dan aku putus, aku mikir kenapa sih kok aku pacaran udah lama terus bisa putus. Jangan-jangan cinta bisa kadaluarsa. Maka bikin film Cinta Brontosaurus. Ketika nonton TV, ngelihat iklan, ngelihat boy band, ngelihat girl band gitu kan segala macam, kok pada aneh-aneh gitu menurutku, bikinlah stand up komedi. Oke. Jadi emang berbagai macam kegelisahan yang aku rasakan, aku tuangkan dalam bentuk karya gitu. Oke. Kasih tepuk tangan. Saya mau ke Mbak Amalia lagi, pakar branding kita. Yang jelas, kedahsyatan Raditya Dika kalau kita bicara sosial media saja tadi 9 juta follower, kemudian YouTube-nya sudah 1 juta subscriber. Iya, 1 juta pelanggan? 1,3. 1,3 juta subscriber atau pelanggan. Itu yang pertama di Indonesia, Raditya Dika. Yang di atas 1 juta, mencapai 1 juta. Apapun karyanya selalu ramai, filmnya selalu masuk box office. Apa sih Raditya Dika efek, dahsyatnya di mana sih? Di dalam strategi marketing kita kenal Blue Ocean Strategy. Nah, Blue Ocean Strategy itu adalah keluar dari kerumunan, tetapi dia menggunakan tawaran baru yang berbeda dari yang lain. Dan mungkin di sini intinya adalah appeal terhadap segmen yang lain. Kalau tadi Mbak Syahrini itu dengan segmen yang tadi ibu-ibu, mungkin wanita-wanita yang narsis, eksis tadi, tetapi di sini adalah kelompok segmen yang berbeda, di mana Raditya Dika ini bisa menerjemahkan tadi ya kegelisahan dan connected dengan audiensnya. Saya kira itu. Connected dengan, kasih tepuk tangan buat Radit dan juga dan saya mau ke Sinta Elvianti, Raditya Dika lovers. Ada di mana Sinta? Apa yang membuat Raditya Dika beda dengan yang lain? Berdiri dong, Sin. Yang bikin beda itu Radit itu kan dia multi talent. Terusnya dia juga lucu jadi bikin fansnya awet muda. Ya sebenarnya Sinta ini umurnya 132 ya kalau nggak salah. 32 tahun. Awet muda ya. Sinta Iya. umurnya berapa sekarang? 19. 19 tahun. Dan memang Radit rata-rata penggemar Raditya Dika itu Sinta yang usianya 19 tahun atau jangan-jangan lebih muda lagi? Masing-masing medium punya penggemarnya sendiri sih. Kayak misalnya kalau buku kita tumbuh berkembang dengan pembaca kita sih. Ada yang baca dari SD sekarang udah kuliah. Kalau misalnya stand up comedy biasanya bapak-bapak nggak tahu kenapa gitu. Aneh gitu ya. Kalau misalnya Malam Minggu Miko di YouTube, mungkin karena generasi sekarang sukanya nonton YouTube, jadi banyak anak SD. Anak SD? Anak SD yang misalnya lagi di mall, tiba-tiba anak SD, papa, nggak bukan. Anak SD datang bilang, aku suka banget nonton Malam Minggu Miko. Jadi emang dari berbagai macam medium ini beda-beda penggemar sih. Beda-beda penggemar. Kalau Sinta jadi sukanya nontonnya pertama kali jatuh cinta sama Raditya Dika itu karena karya yang mana? Sebenarnya dari buku sama film Kambing Jantan. Jadi dari mulai Pertama awal ya? ya. Iya. Dan sekarang ini nih, setiap kali ada karya selalu diikutin. Iya, pasti. Ditunggu-tunggu. Bener. Termasuk buku barunya juga ditunggu-tunggu. Iya. Ini berarti pencinta sejati ya. Kasih tepuk tangan dong. Saya kan deg-degan, ini buku-buku apa? Apalagi namanya kan Kambing Jantan. Saya kan nggak ngerti buku apa itu gitu. Ada hatersnya nggak? Kalau Syahrini tadi ada hatersnya dan nggak apa-apa. Itu bagian dari upaya meningkatkan Iya. derajat. Aku haters are a truth lover. Tuh. Kalau aku ada, Kamu haters aku sebenarnya. iya makanya. Berarti makanya kamu yang benar-benar cinta aku berarti. Iya.
Raditya Dika? Ada, kebetulan aku pemimpin umum ya. Dan itu sehat? Itu sehat sekali. Sehat sekali, Ayo kita hancurkan Radit, kenapa gue ngomong sendiri gitu. Jadi yang bener-bener ada. Nggak ada sih, tapi aku nggak pernah meladeni gitu. Aku yakin, aku tahu banget semua karya ketika misalnya buku atau segala macam kita lemparkan ke publik, itu menjadi milik publik. Ketika ini jadi milik publik, orang bebas mau suka nggak suka. Dan pasti ada yang nggak suka. Nah, cuma tinggal pilihanku aja sih. Aku mau sampai level mana membuat itu jadi mengganggu. Oke. Kalau buat aku memilih untuk tidak terganggu. Tapi bagaimana, ya kasih tepuk tangan dong, memilih untuk tidak mengganggu. Angka-angka itu, angka-angka 9 juta, 45 juta yang nonton, 1 juta pelanggan, itu angka-angka itu menggambarkan apa ya untuk Raditya Dika? Kalau Twitter follower jelas 9 juta follower. Itu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan 8.999 di antara itu keluarga sendiri. Jadi ya punya keluarga gede. Enggak sih, menggambarkan bahwa mungkin selera aku karya-karyaku di-appeal oleh banyak orang. Udah aku ngeliat numbernya aja sih. Oh, berarti ada yang suka, ada banyak yang suka, udah gitu aja gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sesederhana itu sih. Nggak mau muluk-muluk ya. Berarti wah powerful. Enggak sih. Bahwa ada yang suka. Ada kelihatan juga sih kalau. Iya, makasih. Kita Nggak kelihatan ya? Iya. Nggak menyangka ternyata di terpampang nyata. Iya. ada efeknya sendiri. Raditya Dika efek. Set efek ya, set Set efek ya, terus aja. Tusuk ya terus ya. Yang Kan mumpung ketemu, kapan lagi? Gimana, Pak? Mumpung ketemu. Oh, mumpung ketemu. Kapan Apa lagi? jangan-jangan setelah ini mau ada pertemuan berikutnya? Akan Sama-sama jomblo kan? Mungkin ya. Nggak. Enggak, aku nggak jomblo. Oh, nggak jomblo. Kamu punya pacar? Kenapa kaget sekali? Aku punya pacar. Ada manusia malang yang mau dengan Bukan, itu akan kan direbut warisannya. itu interpretasi kamu negatif. Oh iya. Jadi gimana? Kalau Jadi aku gimana? positif. Jadi pertanyaanku intonasinya, kamu punya pacar? Punya. Kamu punya pacar? Kalau begitu tuh menghina kamu, seolah-olah kamu ini nggak layak punya pacar. Kalau ini tuh aku cantik nanya, kamu punya pacar? Punya. Tadinya kalau enggak mau pacaran. Oh. Gitu. Iya, aku nggak biasa ditembak langsung gini sih. Enggak, bukan sama bukan. sama Oh, bukan. aku. Mau pacaran sama fans aku tuh. Dia juga fans kamu pasti cinta sama kamu. Lalu ngomongnya gitu doang. Lalu, ya, tiap hari ngomongin gitu. Kamu mau makan nggak? Lalu. Seperti itu. Kasih tepuk tangan dong, Raditya Dika saat ini. Yang jelas seperti tadi kata Mas Syahrini, setiap popularitas, kesuksesan itu tidak didapat dengan dalam sekejap. Selalu ada kerja keras. Kita ada cuplikan pengakuan Ibunda Raditya Dika yang yang cerita bagaimana awal mula Raditya Dika dulu ketika menulis buku pertama. Kita dengar ini curhatan ibunya Raditya Dika berikut ini. So akrab. Iya kan, saya kan deg-degan. Ini buku apa? Apalagi namanya kan kambing jantan. Saya kan nggak ngerti buku apa itu gitu. Terus saya bilang sama bapaknya, sama adik-adiknya, yuk kita masuk aja, yuk kita duduk gitu. Kan nggak ada, saya celingak gitu kok, nggak ada yang datang gitu. Iya sempet nanya, tapi ya nanya basa-basi, tapi akhirnya ada yang nanya banyak gitu. Jadi waktu dia mungkin saya beli 100 buku itu. Jadi saya bagiin ke orang-orang yang duduk di food court. Saya bagi-bagiin. Bangun mas. Mama. Mamanya cantik. Iya. Kenapa anaknya begini ya? Mama, aku di sini untuk menaikkan harkat dan derajat keluarga kita. Kenapa Mama hancurkan begitu saja? Itu pengalaman pertama ya. Jadi berapa orang yang datang? Iya, makanya ini pengalaman yang aku sempat bagi sih di stand upku ya. Dan karena stand upku juga dari kisah nyata kan. Jadi emang waktu itu bukuku nggak ada yang beli, buku kambing jantan. So ke toko buku, tiap hari aku cekin stoknya. Aku cek 35, waktu itu stoknya 35. Di hari Sabtu aku inget banget, tiba-tiba stoknya 0. Aku bahagia banget, sold out. Aku pulang ke rumah ngasih tahu mamaku, Mama, kamu dari mana? Aku dari toko buku. Mama juga, Mama beli buku kamu 100 ribu. Mama yang Mama mau ngapain dengan buku 100 yang dibeli dari berbagai macam toko ini? Mama bagikan benar persis di food court. Dan aku dapat email waktu itu, Mas Radit. Mungkin Mas Radit tidak percaya yang akan saya tulis ini. Tapi ini barusan terjadi pada saya. Saya lagi duduk
di 21. Tiba-tiba seorang ibu-ibu parubaya memandangi saya dari kejauhan. Dia datang lihat saya, datangin saya pas di depan muka saya, dia cuma ngeluarin satu buku Mas Radit yang kami jantan, ditaruh tangan saya, dia bilang, bacalah, dan dia pergi. Itu siapa Mas? Gitu. Terus aku bingung reply-nya gimana gitu kan, itu bukan ibu saya gitu, nggak mungkin gitu. Akhirnya itu yang mamaku lakukan. Jadi dia tuh emang beli dan dibagi-bagiin gitu. Dibagi-bagikan. Tapi sekarang tidak perlu karena belum terbit saja sudah laris manis bukunya Raditya Dika. Kasih tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya, kamu hebat, uangnya banyak. Bahkan ketika belum terbit pun sudah laris manis. Termasuk juga Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko. Apa ya. ceritanya tuh Malam Minggu Miko sampai kemudian subscriber YouTube-nya sampai ditonton sampai 45 juta orang? Ya 40 jutaan orang yang nonton 2 Keluarga season juga itu semua. Enggak. Ada tetangga. Nah, kenapa bisa banyak? Karena kalau menurutku Miko itu menceritakan tentang kisah seorang cowok cemen yang ingin dapetin pacar, tapi dia tidak pernah percaya diri, sehingga semua malam minggunya gagal semua. Ya iyalah, kamu itulah nyeritain kamu. Kalau malam minggu Miko ini kebanyakan yaitu anak-anak SD dan 15 sampai 21 lah. 15 sampai 21. Tapi tahu nggak sesungguhnya ada satu orang yang juga ngefans sama Malam Minggu Miko dan suka nonton di YouTube. Oh ya? Siapa tuh? Kita sambut seorang tokoh yang juga kerap mencuri perhatian publik selama 2 tahun terakhir ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Tepuk tangan dong, Pak. Pak Ahok, betul nggak? Bener kan salah satunya yang hobi yang Ahok suka lakukan itu kalau iseng nonton Malam Minggu Miko? Iya, udah habis tapi episode. Sampai habis semua ditonton. Iya, kan tinggal kalau Smart TV kan tinggal lihat beres, YouTube ganti. Kenapa sih kok suka nonton Malam Minggu Miko? Lucu aja ya. Lucu. Apa tuh lucunya Pak Ahok? Anak perempuan saya yang pertama yang kasih tahu. Ada apa? Ada Papa nonton ya katanya, lucu katanya. Saya apa gitu kan. Terus saya kayak agak ada anak muda blow-on gitu. Kalau udah 2 lawan 1 sih susah sih. Jadi itu ya. Dan Radit kaget nggak ketika salah satu penggemar ternyata Gubernur DKI yang Kaget top sih, ini? aku baru tahu gitu. Jadinya gemeteran grogi ya kamu ya? Iya, karena ya senang aja gitu. Ada yang di luar demografi anak SD yang suka nonton. Ternyata Ini Pak masa kecil kurang bahagia. Kurang bahagia. Kok yakin banget? Tadi kan katanya yang waras-waras. Belum tentu loh yang 2 samping ini waras. Minimal diundang ke sini pasti waras. Ranah menjadi wakil gubernur, kemudian sekarang menjadi gubernur, selalu menjadi sorotan publik. Risih tidak? Atau sudah biasa karena itu bagian dari resiko politisi, resiko pejabat publik kalau ada di Waktu jadi saya kan. Gue kita cetak 12R, kasih yang kecil, kok kemarin 12R gitu kan. Jadi ya itu ongkosnya agak gede itu. Tadi kita bicara branding. Ya? Nggak jelas. Bagus Pak.
Syaratnya itu ya? Syaratnya itu. Itu yang Pak. berat itu. Soalnya Bisa, beratnya Pak. kenapa? Jakarta nggak macet kalau yang model-model punya mobil pribadi mau pindah ke transportasi umum, Mau nggak nih Pak? IRP. Berbagai kebijakan pro kontra yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kita lihat sebagian di antaranya berikut ini. Nature atau secara awal mulanya kebijakannya memang kontroversial atau ditambahin lah sama gaya-gaya Ahok yang suka marah-marah itu? Iya, sebenarnya kan tugas kita kan membuat Jakarta ini kan aman, nyaman, tertib, kira-kira gitu kan. Nah kalau aman, nyaman, tertib, kan gitu kan. Kan dia posisi nyusahin orang Jakarta. Lebih baik salah menstafkan kan. Nah ini jadi kalau dibilang kontroversi di mana? Menguntung lebih baik lebar mudarat kok. Saya pikir jadi orang lain capek, pernah main drama kan, main sandiwara gitu kan. Ini jago-jagonya nih Pak. Iya, coba latihannya berapa bulan? Satu. Aku nggak pernah drama. Nah, Aku apa adanya, Pak. drama kehidupan. Drama kehidupan. Jadi kalau udah setengah jam, kita mesti belajar karakter orang. Kita mesti latihan sebulan, 2 bulan, capek. Nah kalau kita hidup harus Jadi diri sendiri. jadi orang lain, aduh capek deh. Lebih baik kita ya udah apa adanya aja udah. Kalau kita bicara branding sebagai politisi, sebagai pejabat publik, saya mau ke Mbak Amalia. Branding Ahok itu sesuai dengan karakternya, ceplas-ceplos, tanpa kompromi, suka marah-marah itu bagian dari karakternya juga. Itu branding yang pas untuk politisi atau tidak? Sebetulnya kalau personal branding itu miskonsepsi. Jadi pada saat kekonyolan gitu ya, itu langsung dirasakan saat itu juga. Pak Ahok di samping yang istilahnya ada unsur janji, tetapi masih menunggu waktu Pak Ahok. Jadi harus
yang menaruh harapan. Pencitraan Ahok tadi Anda katakan tidak tanpa kompromi. Tadi Syahrini mengharapkan cetar membahana, tapi yang jelas Pak Ahok kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan di website Anda, kita lihat sama-sama. Kalau berusaha membaca, ini loh apa yang ingin Ahok tampilkan lewat website. Basuki Cahayapurnama, itu yang di atas kita lihat bersih, transparan, profesional. Itu singkatan namanya BTP. BTP bersih, transparan, dan profesional. Jadi sejak awal Anda memang branding yang mau Anda ciptakan itu. Nggak Saya sengaja bersih, itu nggak sengaja. Itu saya dapat penghargaan anti korupsi dari Mitra Kadin, ada Transparansi Indonesia. Ya, Kadin. Saya lihat, iya, BTP ya. Langsung nama saya, kalau dulu kan Basuki Cahayapurnama kurung Ahok kan, kurung BTP aja deh. BTP. Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY, siapa tahu ada BTP besok-besok kan. Tapi singkatan yang Pastikan BTP Pak Ahok akan tanya lagi. 3 tahun ke depan. Radit, harus dibuktikan dulu branding itu atau menurut Iya. Anda? Kalau aku selalu melihat pejabat publik dengan kehati-hatian, kalau aku selalu setiap di UI. Apa gitu kan, minimal enak didengar, apa saya ya Make sense, masuk akal. saya masuk akal gitu, waras gitu kan. Nah kedua kan tinggal yakin atau tidak. Ya yakin atau tidak kita bisa lihat dari mana, dari ya tadi betul pembuktian ini. Mengenai kesejahteraan masyarakat. Dia mah juga takut, takut. Kalau kita mah nggak takut, kita jangan Takut semua, kita. Pak. Iya, kami takut. Ini boleh diminum nggak? Lo tenangin dulu deh. Tenang. Pertanyaan Dari saya tadi Pak, dia begini Pak. Dari tadi saya juga saya ampun Pak, bener. Mau ketemu. Ini Syahrini tuh masyarakat awam mewakili masyarakat Jakarta ya, Betul. Mbak Nana. Gue kira Ya, punya artis tanah. nggak mungkin naik PBB, gue datang, gue tau gini gue nggak datang. Masyarakat kecil. Bagaimana nasib rakyat kecil, Pak? Rakyat kecil tidak butuh subsidi pajak. Rakyat kecil itu butuh subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi tempat jauh lebih
paling jelas satu sih, aku pengen punya transportasi publik, terutama bis kota ya, yang kita naiknya aman, kita naiknya tenang, tepat jadwal, dan halte diperuntukkan. Setuju. Kalau itu Terus aku deh Pak, jangan contoh aku. Ya, ya lah. takut, Ya, takut. takut. Kalau Ini kita mah pasti nggak ada takut, kita contoh. jangan takut semua, kita. Pak. Iya, kalau kita Aku takut dijamin. Saya dari jadikan. untuk Ini pertanyaan. Kalau kita bicara trendsetter, para pencuri perhatian, Pak Ahok itu kerap mencuri perhatian lewat YouTube. Kita lihat beberapa YouTube Pak Ahok yang mencuri perhatian publik berikut ini. listrik segala macam, saya kadang gaji uang operasional semua mesti diberesin barang. Jadi Pak Iwan juga nggak bisa lagi Pak, permainan pajak-pajak waktu nggak bisa Pak. Jadi dia tidak. Secara reguler, rapat-rapat anggaran memang Anda buka ke publik lewat YouTube. Ada yang marah-marah, kita nggak tunjukin yang marah-marah karena udah sering dilihat. Tapi itu beberapa hal rapat-rapat yang selalu Anda buka. Dan itu kemudian juga banyak di beberapa pejabat. Wajar untuk diikuti. Atau begitu tegas. Itu kan bisa contoh. Masa sewa mobil di DKI habis 461 miliar satu tahun? Sewa mobil apa? Itu pasti malsu-malsuin kwitansi. Iya kan? Kayak buang sampah, timbang bayar 4 miliar. Kenapa nggak teknis 130? Kalau yang nyolong mah nggak mau, dia sekali nyolong 3 miliar, apa artinya 75 juta. Nah makanya ini kita paksa. Terus saya paksa mereka harus laporin hartanya sampai eselon 4. Saya kerjasama dengan KPK, dengan kita
Buat publik, mereka-mereka yang mencuri perhatian untuk tetap menjadi yang terdepan, tetap menjadi trendsetter. Mungkin untuk berikutnya, untuk selanjutnya itu perlu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang jarang dilakukan, artinya evaluasi personal brand. Karena negatif dan feedback, saya kira untuk menjadi cemerlang Pak, meminimalkan Jadi maksudnya komentar-komentar jangan negatif. keseringan marah-marah, maksudnya gitu. Satu itu, kedua juga ada hal-hal yang sifatnya Wah, sampai buku misalnya catatan panjang tuh. jadi banyak Kita sudah ulala bum bum. Wow, Princess Syahrini.